Di sebuah kerajaan yang jauh, terletak sebuah istana megah di tengah-tengah dataran yang luas. Bangunan megah itu menjulang tinggi, dihiasi dengan ornamen-ornamen yang memancarkan kemegahan dan kemuliaan. Di istana itu, hiduplah seorang putri yang bernama Syaza. Dia adalah putri tunggal dari raja yang adil dan bijaksana. Syaza tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kebaikan, dikelilingi oleh keindahan alam dan kemegahan istana. Namun, suatu hari, bayangan kegelapan mulai mengancam kedamaian kerajaan tersebut. Awan gelap menutupi langit, menciptakan suasana yang mencekam di sekitar istana. Angin berdesir dengan suara yang mengancam, menggiring ketakutan dan kegelisahan di hati penduduk kerajaan. Raja Salim, ayah dari Putri Syaza, jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya melemah dan warna wajahnya memudar. Kerajaan tercinta meratap dalam kesedihan, menyaksikan sosok yang mereka cintai terbaring lemah dan rentan di atas ranjangnya. Penyihir jahat yang dulu pernah dikalahkan oleh raja kembali dengan dendam, melemparkan kutukan yang mematikan ke atas raja. Kekuatan gelapnya merambah melintasi batas-batas istana, menyerang hati dan jiwa sang raja dengan kejahatan yang tak terduga. Melihat ayahnya menderita, Putri Syaza merasa sedih dan putus asa. Air mata membanjiri matanya, tetapi di dalam hatinya ada api keberanian yang menyala. Dia tahu dia harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan ayahnya dan kerajaannya dari malapetaka yang mengancam. Dengan tekad yang kuat, Putri Syaza memutuskan untuk pergi mencari tongkat ajaib yang konon dapat menyembuhkan penyakit apapun. Dia tahu perjalanan itu penuh dengan bahaya dan tantangan, tetapi dia tidak akan mundur dalam menghadapi misi mulianya. Dia meninggalkan istana dengan hati yang penuh tekad, menembus hutan belantara yang misterius dan berbahaya. Pepohonan yang tinggi dan lebat membentang di depannya, menyembunyikan rahasia dan bahaya yang tak terduga di dalamnya. Di dalam hutan yang gelap, Putri Syaza bertemu dengan berbagai makhluk fantastis, baik yang baik maupun yang jahat. Dia berbicara dengan peri-peri kecil yang bermain di antara bunga-bunga yang berwarna-warni, dan bertemu dengan raksasa yang menjaga harta karun di dalam gua yang gelap. Dia menghadapi berbagai ujian dan rintangan, tetapi keberanian dan kebaikannya membantunya melewati setiap rintangan. Dia menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan teka-teki yang sulit, dan keberaniannya untuk menghadapi makhluk-makhluk yang menakutkan. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan, Putri Syaza sampai di sebuah gua tersembunyi di pegunungan. Di dalam gua itu, dia menemukan tongkat ajaib yang bersinar terang, ditempatkan di atas podium batu yang tinggi. Di dalam gua yang gelap itu, gemerlap cahaya tongkat ajaib memancar, menyinari seluruh ruangan dengan keajaiban yang tak terlukiskan. Putri Syaza mengamatinya dengan penuh kagum, menyadari bahwa itulah yang akan menjadi kuncinya untuk menyembuhkan ayahnya dan menyelamatkan kerajaannya dari kegelapan yang mengancam. Namun, sebelum dia bisa mengambilnya, dia harus menghadapi ujian terakhir. Penyihir jahat yang menjaga tongkat itu. Penyihir itu muncul dari kegelapan, menghadang Putri Syaza dengan kekuatan gelap yang mengerikan. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, Putri Syaza bersiap untuk menghadapi penyihir jahat tersebut. Dia mengingat pelajaran dari perjalanan panjangnya, mempersiapkan diri untuk melawan kejahatan dengan kekuatan cinta dan kebaikan. Pertarungan antara Putri Syaza dan penyihir jahat itu terjadi di dalam gua yang gelap, di tengah gemerlap cahaya dari tongkat ajaib. Mereka saling berhadapan, pertarungan antara kekuatan gelap dan cahaya, antara kejahatan dan kebaikan. Dengan keberanian dan ketangguhannya, Putri Syaza berhasil mengalahkan penyihir jahat tersebut. Dia menggunakan kekuatan cinta dan kebaikan untuk mengalahkan kejahatan, dan pada akhirnya, kebaikan itu menang. Setelah kemenangannya yang gemilang, Putri Syaza dengan hati gembira mengambil tongkat ajaib tersebut. Dia merasakan energi yang memancar darinya, memberinya keyakinan bahwa itu adalah kunci untuk menyelamatkan ayahnya dan kerajaannya dari malapetaka yang mengancam. Dengan tongkat ajaib itu di tangannya, Putri Syaza dengan cepat kembali ke istana untuk menyelamatkan ayahnya. Dia merasa penuh harapan dan keberanian,
siap menghadapi apapun yang akan datang dengan tekad yang kuat. Ketika Putri Syaza menggunakan kekuatan tongkat ajaib untuk menyembuhkan raja, keajaiban pun terjadi. Cahaya kehidupan kembali memenuhi tubuh raja, menyembuhkan penyakitnya dan mengembalikannya ke keadaan semula. Dengan penyembuhan raja, kehidupan kembali bersemi di kerajaan tersebut. Rakyat bersukacita menyambut kedatangan Putri Syaza yang telah membawa harapan dan kebahagiaan bagi mereka semua. Putri Syaza dihormati sebagai pahlawan dan kebaikannya diabadikan dalam sejarah.